Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya sangatlah banyak. Hamba-hamba Allah diberikan dua jenis nikmat, yaitu nikmat yang terkait dengan agama dan nikmat yang terkait dengan dunia. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dunia pada siapa yang Allah cintai dan pada siapa yang Allah tidak cintai. Wala yu'tiddin illa liman ahabba. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat agama kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Faman a'tahullahu din faqad ahabba. Maka siapa yang Allah berikan nikmat yang terkait dengan agama, sungguh hamba itu telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka jika seorang hamba telah diberikan nikmat yang terkait oleh agama oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hamba itu telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ia bergembira, hendaklah dia berbahagia, sebab apa yang Allah berikan jauh lebih bernilai dari seluruh kenikmatan dunia. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara kenikmatan dunia yang luar biasa, yang nikmat ini tidak Allah berikan kepada semua orang, hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja, adalah nikmat berupa hidayah. Hidayah merupakan nikmat yang luar biasa, merupakan nikmat yang sangat berharga yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka sungguh jika seorang hamba diberikan nikmat hidayah, maka sungguh hamba tersebut telah mendapatkan nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling bernilai harganya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, "Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum." Demikianlah sebelumnya kalian itu dalam keadaan tersesat, kemudian Allah berikan karunia besar kepada kalian berupa hidayah. Demikianlah sebelumnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian dalam keadaan tersesat, tidak mengetahui jalan menuju kebenaran dan jalan kesesatan. Kemudian Allah berikan nikmat berupa hidayah yang dengannya kalian mengetahui mana jalan menuju nerakanya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sesungguhnya nikmat hidayah ini sangat jauh lebih bernilai dari nikmat harta. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang sering Nabi baca, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Perhatikan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta 4 jenis kenikmatan. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah, aku meminta kepadamu ketakwaan, aku meminta kepadamu kesucian, dan aku meminta kepadamu kecukupan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta 4 kenikmatan itu. Nabi memulai dengan yang pertama, yaitu Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikanlah aku hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, kesucian, wal ghina, dan kecukupan dunia. Maka hal ini menunjukkan bahwa betapa berharganya nikmat hidayah, berapa bernilainya nikmat hidayah dari nikmat-nikmat dunia. Oleh karena itu, maka sungguh sangat bodoh jika seorang yang telah diberikan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan nikmat hidayah, kemudian ia tukar nikmat hidayah tersebut dengan secuil dari dunia. Ia korbankan nikmat hidayah tersebut dengan setetes dari kenikmatan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian, hidayah merupakan nikmat yang luar biasa. Hidayah adalah nikmat yang paling berharga dalam kehidupan dunia. Orang-orang Arab berkata, qimatul hajjati ilaik. Nilai sesuatu itu tergantung dibutuhkannya sesuatu tersebut. Maka sejengkal tanah yang ada di tepi pantai lebih dibutuhkan oleh orang-orang yang tenggelam di lautan. Sejengkal tanah yang ada di tepi pantai sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang tenggelam di lautan
dari nikmat harta, emas dan perak dan nikmat harta dunia yang lainnya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba-hambanya, mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk meminta hidayah ini setiap hari kepada Allah minimal 17 kali. Wajib bagi seorang hamba ketika ia melaksanakan ibadah salat, ketika ia membaca surat Al-Fatihah, ketika dia seorang hamba diwajibkan membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Karena butuhnya seorang hamba terhadap hidayah itu darurat. Tidak boleh tidak, karena kebahagiaan seorang hamba ada pada hidayah yang Allah berikan. Karena keselamatan seorang hamba tergantung pada hidayah yang Allah berikan. Seorang hamba tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Seorang hamba tidak akan mendapatkan keselamatan dunia dan azab di akhirat ketika ia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan keberuntungan masuk surga jika ia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apa itu hidayah? Apa itu hidayah yang diwajibkan kepada kita untuk memintanya minimal 17 kali dalam sehari? Wajib hidayah. Kata para ulama, al-irsyad wa dalalah, yaitu petunjuk dan bimbingan. Maksudnya seorang hamba mendapatkan hidayah, maka itu artinya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mana jalan yang lurus, mana jalan yang benar dan mana yang buruk, mana jalan yang baik dan mana yang buruk, mana halal, mana haram, mana bid'ah, mana sunnah, dan ditunjukkan oleh Allah mana syirik, mana tauhid. Itu dinamakan al-irsyad. Itu dinamakan ad-dalalah, kemudian al-irsyad. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kebenaran yang diperlihatkan kepadanya. Maka dari definisi yang dikatakan para ulama, maka hidayah terbagi menjadi dua. Yang pertama, hidayatud dalalah wal irsyad, dan yang kedua, hidayatut taufik. Hidayatud dalalah artinya seorang hamba didatangkan kepadanya seorang rasul, didatangkan kepadanya seorang ustaz, didatangkan kepadanya seorang pembimbing agama yang menjelaskan kepadanya kebenaran, menjelaskan kepadanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hidayatut taufik, yaitu hidayah seorang hamba diberikan pertolongan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kebenaran yang ia ketahui. Dan kedua hidayah ini harus kita raih, harus kita dapatkan. Dan jika kita mendapatkan yang pertama, maka seorang hamba akan celaka. Jika seorang hamba hanya mendapatkan hidayatud dalalah dan tidak mendapatkan hidayatut taufik, maka nasibnya sama seperti Abu Thalib. Sama seperti Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Abu Thalib telah diberikan oleh Allah hidayah yang pertama, akan tetapi tidak diberikan hidayah yang kedua. Karena Abu Thalib sangat paham bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi SAW adalah agama yang benar. Saat mengerti tentang agama yang dibawa Nabi SAW, Abu Thalib telah diberikan hidayah yang pertama, telah ditunjukkan kepadanya jalan yang benar, dan dia yakin akan kebenaran tersebut. Akan tetapi dia tidak mendapatkan hidayah yang kedua, yaitu hidayatut taufik, hidayah tolongan Allah untuk mengamalkan kebenaran itu. Oleh karena itu, di akhir hayatnya Abu Thalib, ketika Nabi SAW mengajak pamannya untuk kembali kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, akan tetapi pada akhir hayatnya dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dia meninggal dalam keadaan kafir dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah ia ke dalam neraka, kekalah ia di dalam neraka. Seandainya bukan karena doa Nabi SAW kepada Allah, maka tentulah Abu Thalib ditempatkan di kerak neraka yang paling dalam. Akan tetapi Nabi SAW memohon kepada Allah agar meringankan siksaan pamannya. Akan tetapi tidak bisa dikeluarkan dari neraka karena kesyirikannya. Abu Thalib berada pada permukaan neraka yang paling atas. Dipakaikan di bawah kakinya bara api yang menyebabkan otaknya mendidih,
sebabkan panasnya bara api tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu wa minni wa taqabbalallahu wa minna tila wa taqabbalallahu wa minna wa minkum tilawata innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui hidayah yang harus kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang harus kita minta kepada Allah mencakup dua hidayah tadi. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mana jalan kebenaran, mana halal, mana haram. Kemudian diberikan taufik, kekuatan, pertolongan untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita agar selalu meminta dua hidayah ini siang dan malam saat membaca surat Al-Fatihah ketika sholat. Dan bagi hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan dua jenis hidayah ini, maka hendaklah ia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan di atas hidayah, selalu diistiqomahkan di atas hidayah, karena nikmat hidayah ini bisa berubah-ubah pada seorang hamba. Karena ada seorang hamba yang paginya masih beriman, di sore harinya dia telah kafir, dan sebaliknya di sore harinya dia masih beriman dan di pagi harinya setelah sholat subuh dia menjadi kafir. Di antara sebabnya kenapa demikian? Karena ia menjual hidayah, karena ia menjual agama dengan sedikit dari perkara dunia. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, Atta khafufina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan agama kami? Apakah engkau mengkhawatirkan agama kami ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, aku khawatir terhadap agama kalian." Subhanallah, kalau sahabat saja dikhawatirkan agamanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan bisa berubah hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Oleh karena itu, hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diistiqomahkan pada hidayah, pada agamanya. Jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan di atas hidayah, di atas jalan yang lurus, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Aqimis shalah.